Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal wuthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aniyah amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para masyayikh wal asatid, para hujjah sesepuh tokoh masyarakat yang kami muliakan, khususnya beliau Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Masruh, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah, sekaligus pengasuh pesantren At-Tahtib, dan seluruh keluarga besar beliau yang saya muliakan. Jajaran pengurus penyiar Sholawat Wahidiyah, baik yang duduk di majelis tahkim maupun Dewan Pimpinan, mulai dari pusat, wilayah dan cabang, pengurus kecamatan, desa, kelurahan, dan imam-imam jamaah yang saya hormati, panitia penyelenggara dan pelaksana Wahidiyah Mom and Kids Festival 2024 yang saya taati, hadirin hadirat yang berbahagia. Pada kesempatan yang sangat berharga dan suasana yang penuh barokah ini, izinkanlah pribadi saya untuk ikut makmum di belakang hadirin hadirat guna melahirkan rasa tasyakur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Qauli alhamdulillahi rabbil alamin. Sanjungan sholawat salam yang semurni-murninya dan setepat-tepatnya semoga senantiasa tercurah limpah ke pangkuan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ala sairil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihim wa ashabihim radhiyallahu ta'ala anhum. Tundanya salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan. Semoga senantiasa tercurah limpah ke pangkuan beliau ahbabillah wa awliyaillah min awalihim ila yaumil qiyamah, khususan khasah beliau wasiada zaman radhiyallahu an. Dengan penuh harapan, mudah-mudahan dengan terselenggaranya dan terlaksananya kegiatan ini mampu membawa kemajuan perjuangan di dalam segala bidang, khususnya bidang kesadaran kepada Allah, sehingga di waktu yang singkat ini umat masyarakat jami'al alamin berbondong-bondong sadar fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, membawa manfaat barokah lahir batin dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan, dengan kerendahan hati sungguh pribadi saya mohon dukungan dan doa restunya. Semoga apa yang saya sampaikan nanti senantiasa mendapat taufik dan hidayah yang sempurna dari Allah dan disertai syafaat beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta mendapat pancaran sinar nadroh yang khusus dari beliau wasiada zaman radhiyallahu an. Al-Fatihah. Hadirin hadirat yang saya muliakan, mari kita sedikit mengulas tentang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau lahir ke dunia ini dalam keadaan yatim, ditinggal wafat oleh ayahanda. Pada waktu itu umur 22 bulan dalam kandungan. Sedangkan Sayyidatuna Aminah sedih ditinggal oleh suaminya. Suatu ketika melahirkan Rasulullah, sang ibu ingin menyusui, tetapi tidak ada setetes pun susu yang keluar dari Ibu Aminah.
Lalu Ibu Halimatus Sa'diyah datang ke kota Mekah mencari buran untuk mendapatkan upah dari menyusui anak-anak yang baru lahir. Namun berminggu-minggu Ibu Halimatus Sa'diyah belum juga mendapatkan seorang bayi. Kemudian ada kabar dari kawannya bahwa ada yang punya anak tapi janda, tidak punya apa-apa. Lalu Ibu Halimah berkata, "Ya sudahlah, tidak mengapa. Yang penting saya pulang tidak dengan tangan kosong. Dengan tanpa pamrih, tidak mengharapkan biaya, tidak mengharapkan imbalan dan ongkosnya." Akhirnya Ibu Halimatus Sa'diyah pulang membawa seorang bayi. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Ibu Halimatus Sa'diyah sampai di rumah, terjadilah suatu keajaiban yang mana binatang-binatang yang tadinya kurus-kurus menjadi gemuk-gemuk lantaran datangnya Rasulullah. Kehidupannya berubah drastis sehingga banyak orang yang berbondong-bondong melihat keajaiban yang luar biasa itu. Inilah Nabi kita. Nabi yang kita teladani masih anak-anak, tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang ayahnya. Setelah diasuh oleh Ibu Halimatus Sa'diyah, kemudian dikembalikan lagi kepada ibunya. Berjalan umur 6 tahun, Nabi Muhammad diajak untuk berziarah berdoa di makam ayahnya. Sesampainya Nabi Muhammad nangis histeris di atas makam ayahnya sambil memanggil-manggil, "Ayah, ayah, kami rindu ingin berjumpa dengan ayah. Tetapi ayah sudah tiada." Belum puas Nabi Muhammad menuntaskan tangisannya sama Ibu Aminah, dipeluk dengan eratnya. Berderailah air mata. Sedih sang ibu anak-anak. Setelah itu Ibu Aminah mengajak Nabi Muhammad kembali pulang ke kota Mekah. Allah menguji yang berat lagi kepada Nabi Muhammad. Kalau ayah tiada, masih ada ibu kasih sayang seorang bunda. Ternyata di tengah perjalanan Ibu Aminah sakit. Sakitnya semakin parah. Dan akhirnya ibunda Nabi Muhammad meninggal pula di kota Abwa. Nabi umur 6 tahun memeluk jenazah ibunya. Nabi saat itu menangis. "Ayah sudah tiada. Ibu meninggalkan saya pulang." Sedih sekali. Kesedihan seorang anak yang sangat mendalam. Inilah Nabi kita, anak-anakku. Nabi yang penuh dengan kesedihan dan keprihatinan. Singkat cerita, Nabi Muhammad setelah ditinggal wafat ibunya, kemudian Nabi Muhammad diasuh selama 2 tahun oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Setelah wafatnya Abdul Muthalib, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, yang mana Abu Thalib ini sangat menyayangi Rasulullah seperti anak kandungnya sendiri. Membela, melindungi, dan mengajari Rasulullah. Hadirin hadirat yang saya muliakan. Sekarang ini banyak orang yang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang bisa menjadi contoh. Memberi contoh itu mudah, tapi menjadi contoh itu yang sangat sulit. Tetapi tidak pada Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang sangat mulia. Manusia yang paling agung di antara manusia-manusia yang lain. Manusia yang paling benar, manusia yang paling cerdas. Bahkan Nabi Muhammad sampai mendapatkan gelar Al-Amin karena sangat mulianya akhlak beliau. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 dijelaskan, "Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Maka dari itu,
Dengan kehadirannya Rasulullah ke dunia ini tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'ithu, sungguh aku diutus menjadi Rasul liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini menandakan bahwa akhlak menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Sehingga para ulama menyebutkan al-adabu fauqal ilmi, bahwa akhlak kedudukannya lebih tinggi daripada ilmu. Maka pendidikan pun sudah seharusnya mengedepankan sikap dan karakter anak-anak saat ini dibanding aspek kognitif, yaitu kepintaran otak. Maka dari itu, peran seorang guru dan orang tua yang paling penting adalah mendidik dan membentuk karakter seorang anak untuk menjadi lebih baik. Kenapa demikian? Karena di zaman perkembangan teknologi yang begitu pesat dan bahkan semakin menjadi-jadi, akibat inilah ancaman-ancaman terhadap degradasi moral saat ini. Degradasi moral sangat terlihat di depan mata. Kita lihat bagaimana saat ini akhlak para remaja, akhlak anak-anak, bahkan orang tua pun mulai teredukasi akibat gaya hidup digital di zaman modern ini. Ini yang akan berdampak kepada sikap malas, kurangnya kepedulian, menurunnya rasa sosialisasi dan kemanusiaan. Dengan keluarga dan tetangga saja kita kurang memperhatikan, apalagi berjuang bermujahadah untuk mendoakan seluruh jami'al alamin supaya sadar kepada Allah. Hal ini rasanya sulit, hadirin hadirat. Lalu bagaimana kehidupan pada zaman jahiliyah sebelum Rasulullah hadir ke dunia ini, di mana penduduk setempat memiliki akhlak dan kebiasaan yang buruk? Kaum Quraisy di masa itu tidak punya akhlak. Mereka bertindak semena-mena terhadap perempuan dan orang-orang miskin. Bahkan yang paling parah lagi, membunuh bayi perempuan dengan dikubur hidup-hidup. Maka dari itu, mari kita syukuri sebagai umat Rasulullah SAW. Meski kita hidup pada zaman yang penuh godaan ini, mari kita bersama-sama memohon perlindungan kepada Allah serta syafaat beliau Rasulullah SAW wa fi hadzal zaman radhiyallahu anhu. Mari hadirin hadirat, Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam, alaika nurul khalqi hadil anam, wa aslahu wa ruhahu adrikni, faqad dalamtu abadda wa rabbini, wa laysa li ya sayyidi siwaka, fa in tarudda kuntu syakhsan halika. Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya ayyuhal wawthu salamullah, alaika rabbini bi'idhnillah, wanzur ilayya Sayyidi binarrah, musilatil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Cukup sekian. Semoga membawa manfaat dan barokah. Wabillahi taufik wal hidayah.
wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min wuthi hadha zaman radhiyallahu an an-nadrah wal barakah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.